Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit memaparkan mengenai struktur sosial lembaga dan hubungan. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, fakta dan struktur sosial. Yang kedua, struktur kelembagaan. Yang ketiga, struktur hubungan. Dan yang terakhir, struktur dan kekuatan sebab akibat. Sebelum membahas secara luas, apa sih struktur sosial itu? Struktur sosial merupakan cara atau bagaimana suatu masyarakat berorganisasi dalam hubungan-hubungan yang dapat diprediksikan melalui pola perilaku yang berulang-ulang baik antar individu atau antar kelompok. Jadi, struktur sosial di sini merupakan suatu kumpulan individu yang memiliki hubungan timbal balik yang di dalamnya terdapat sebuah peraturan yang bertujuan agar masyarakat dapat mengarah pada suatu keteraturan di dalam masyarakat tersebut. Di sini, struktur sosial bisa dikatakan sebagai suatu tingkatan dalam masyarakat. Misalnya, di dalam struktur kelas, di bagian atas sendiri ada kepala sekolah, wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya masuk pada poin pertama, yaitu fakta dan struktur sosial. Menurut Emil Durkheim, struktur sosial dimaknai sebagai fakta sosial. Nah, di sini fakta sosial berarti cara bertindak, cara berperasaan, dan cara berpikir yang dapat memaksa individu mengikutinya. Fakta sosial dapat memaksa individu dengan alasan ketika individu melanggarnya maka akan mendapat sanksi di masyarakat. Fakta sosial termasuk dalam bagian sosiologi yang mencakup struktur sosial, norma, budaya, dan nilai-nilai sosial. Jadi, fakta sosial berhubungan erat dengan suatu peristiwa atau kegiatan yang terjadi. Dan fakta sosial dapat mengendalikan masyarakat karena dengan adanya hukum tadi, baik moral, adat istiadat, dan kepercayaan di mana setiap individu dipaksa dan harus menjalankannya. Contoh, siswa diwajibkan berseragam, datang tepat waktu, hormat kepada guru, dan sebagainya. Di sini kewajiban tersebut ada di dalam sebuah aturan atau tata tertib. Ketika ia melanggar, maka ia akan mendapat sanksi. Selanjutnya pada poin kedua yaitu struktur kelembagaan. Menurut Surjono menyebut institusi sosial sebagai lembaga sosial atau kemasyarakatan. Sementara itu, Kohn-Janingrat menyebut institusi sosial sebagai peranata sosial. Lalu, peranata sosial sendiri merupakan suatu sistem norma khusus menata suatu rangkaian tindakan guna memenuhi keperluan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, struktur lembaga atau institusi sosial merupakan seperangkat norma atau aturan yang sistematis mengenai aktivitas tertentu dalam kehidupan masyarakat, serta di sini juga menjadi sebuah kebiasaan yang kolektif. Kebiasaan kolektif ini adalah secara tidak sengaja atau tidak terencana yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga endingnya nanti akan terjadi sebuah budaya atau adat istiadat. Contoh institusi termasuk pola normatif dari kepemilikan pribadi, kontrak, demokrasi, profesionalisme, kebebasan berbicara, kedaulatan kedokteran, keilmuan. Kemudian lembaga bergantung bersama untuk membentuk sebuah struktur kelembagaan yang lebih besar. Katakan dalam institusi kedokteran, posisi dokter ditentukan oleh norma-norma profesional, teknis keahlian, dan perawatan pasien. Sedangkan lembaga profesionalisme itu terdiri dari norma kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Struktur kelembagaan sangat berkaitan dengan struktur sosial. Sedangkan struktur kelembagaan itu disebut dengan social institution. Nah, struktur sosial di sini merupakan bentuk kesatuan unsur formal
beserta jaringan dukungan yang dikembangkan secara terorganisasi untuk menuju pada pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Parson mengklarifikasi lembaga menjadi 4, yaitu ekonomi, politik, domestik, agama, sesuai dengan fungsi utama di mana ia terlibat bila dikaitkan dengan argumennya atau perspektif sistemnya, bahwasanya lembaga tersebut berbentuk berbagai bagian struktural yang merupakan signifikan fungsional. Nah, di sini Parson kan mengklarifikasi lembaga menjadi empat lembaga tuh. Yang pertama ada ekonomi, politik, domestik, agama, dan lembaga-lembaga tersebut itu mempunyai struktur organisasi sendiri yang sudah dibagi tugasnya masing-masing, di mana struktur itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam sistem organisasi lembaga, karena adanya sebuah struktur dalam tatanan lembaga maka akan menjadikan lembaga itu berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, sekarang masuk pada poin ketiga, yaitu struktur hubungan sosial. Struktur hubungan terbentuk karena struktur sosial. Di sini struktur hubungan terjadi karena struktur sosial, sedangkan struktur sosial merupakan perilaku atau hubungan dalam masyarakat yang dilakukan secara berulang. Contoh, stratifikasi sosial dan diferensi sosial. Diferensi sosial intinya di sini pengelompokan agama dan suku bangsa. Contohnya suku Jawa, suku Dayak, dan lain-lain. Sedangkan stratifikasi sosial di sini merupakan tingkatan dalam kelas atas, menengah, dan ke bawah. Misalnya, ketika kelas atas berkomunikasi dengan kelas bawah, lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, maka akan terciptanya sebuah hubungan atau yang dinamakan sebagai struktur hubungan. Contohnya, Adam itu mahasiswa PMI dan si Basam mahasiswa MD. Nah, di sini mereka mempunyai struktur sosial tuh berdasarkan diferensi sosial. Ketika kedua belah pihak ini mempunyai jalinan komunikasi, misal di struktur sosialnya yaitu di angkatan HMJ, maka nanti akan terjadi sebuah struktur hubungan sosial. Lanjut, dalam poin keempat ini membahas mengenai struktur dan kekuatan sebab akibat. Dalam struktur sosial maka terdapat proses sosial. Disinilah nanti akan terjadinya sebab akibat atau bisa dinamakan sebagai kausalitas. Kausalitas sendiri juga berhubungan dengan perubahan sosial, yakni di mana perubahan sosial dapat diartikan sebuah perubahan yang semakin berkembang, baik itu pola, struktur, dan tendensi. Begitupun hubungan kausalitas, di mana masyarakat dapat bernalar atas kejadian yang terjadi di sekitarnya dengan adanya kekuatan sebab akibat. Nah, selain itu di dalam struktur sosial juga pasti ada hubungan sebab akibat karena adanya perspektif masyarakat yang berbeda-beda tadi sehingga terjadinya sebuah konflik. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.